kayak yang udah lemes terus mendadak saya kayak hampir kolaps, hampir mau pingsan gitu loh. Halo Rek, ketemu lagi kita. Dan saya saat ini sudah di rumah di Jogja. Tapi apa ya, kenyamanan yang saya rasakan saat ini itu kemarin-kemarin diwarnai dengan drama yang cukup epic, cukup mengejutkan, cukup bikin shock, senam jantung, pokoknya udah campur aduk. Dan ini tuh sebenarnya cerita utuhnya adalah satu perjalanan dari Bandung ke Jogja seperti biasa. Dan saya dari Bandung mau pulang ke Jogja, pulang ke rumah naik kereta api ya. Dan salah satu syaratnya, syarat tambahan untuk bisa naik kereta api dan melakukan perjalanan dengan kereta api itu dengan membawa surat keterangan hasil tes COVID. Nah, ini nanti akan saya bagi dua part ya. Part pertama menceritakan sebelum perjalanan, yang bagian berikutnya menceritakan selama perjalanan sampai ke Yogyakarta. Nah, Rek, di bagian pertama ini saya akan menceritakan drama yang terjadi di hari Rabu ya, kemarin kalau nggak salah tanggal 19 Agustus, hari Rabu. Saya punya tiket kereta api Turangga keberangkatan dari Bandung jam 6 sore tanggal 19 hari Rabu ya. Nah, seperti biasa tiket sudah dibeli, sudah aman. Kemudian karena hasil tes rapid yang sebelumnya saya punya sudah tidak berlaku lagi. Dan oh ya, sebagai informasi, tes rapid itu hasilnya berlaku selama 14 hari aja ya. Yang dulu sudah saya lakukan di Jogja ya kalau nggak salah, tes rapidnya itu sudah nggak berlaku. Jadinya untuk melakukan perjalanan di tanggal 19 ini saya harus melakukan rapid test ulang. Dan seperti biasa sih, kemarin udah rapid di Jogja, merasa pede gitu ya. Saya memanfaatkan juga layanan rapid test yang disediakan oleh Kereta Api Indonesia di Stasiun Bandung. Letaknya di Stasiun Bandung pintu utara atau di Jalan Kebon Kawung. Nah, waktu itu keberangkatan sore keretanya, jadi untuk biar nggak ketinggalan kereta atau menghindari antrian yang panjang, saya berangkat pagi-pagi dari tempat tinggal, kemudian saya mampir ke tempat kerja. Dari situ saya berangkat ke stasiun. Dan waktu itu kebingungan juga sih, ini harus mulai dari mana prosedurnya, takutnya beda dengan di tempat lain. Halo Rek, selamat pagi. Jadi rencananya hari ini saya mau pulang ke Jogja malam nanti ya. Cuman karena salah satu persyaratannya itu harus menyertakan surat hasil tes COVID atau surat bebas influenza. Jadi hari ini, pagi ini tentunya saya memanfaatkan layanan rapid test di stasiun. Nah, kalau mau ikut layanan rapid test di stasiun itu harus punya kode booking tentunya. Terus kemudian nanti tinggal datang aja. Untuk di stasiun Bandung ada di pintu utara Jalan Kebon Kawung.
Kemudian bukanya jam 8 sampai jam 5 sore aja. Nah, untuk menghindari antrian atau nanti takut ketinggalan jadwal keretanya, saya bagiin sudah ngantri nomor 11. Dramanya nih di sini. Oke, jadi setelah mulai pelayanan, kemudian satu persatu dipanggil, saya dapat nomor 11. Tibalah giliran saya menjalani rapid test. Jadi yang pertama itu dipanggil, kemudian isi data, terus diminta kartu identitas, kemudian menyelesaikan pembayaran. Habis itu nanti akan dipanggil lagi untuk di tes rapid. Nah, di tes rapid sudah selesai prosesnya, diambil sedikit darah dari ujung jari dan harus nunggu, waktu itu harus nunggu dulu karena butuh proses ya sampai keluar hasilnya. Nah, setelah menunggu, akhirnya giliran nama saya dipanggil. Waktu itu panggilnya apa ya? Bapak Rizal Anggara, gitu kan. Yang lainnya tuh cepet banget itu ya. Si A dipanggil serahkan, pulang. B dipanggil diserahkan hasilnya, pulang, gitu kan. Cepat gitu prosesnya tuh. Saya ya, wah pede aja gitu. Bapak Rizal Anggara. Nah, gitu kan udah dipanggil. Saya sempat mendengar ada suara-suara gitu ya di sebelah saya itu kayak Rizal Anggara gitu kan. Terima kasih kepada keluarga Aulia Rahman yang kemarin rapid test bareng ya, waktu itu ngajak rapid test si kecil, hebat nggak nangis. Dan terima kasih sudah kirim DM menyemangati saya karena ya tahu hasil rapid test saya reaktif, jadi ya sudahlah nggak apa-apa, tapi bisa pulang akhirnya. Terima kasih sekali lagi. Saya duduk, terus kemudian menghadap yang menyerahkan hasilnya. Kemudian disodorkan berkas surat itu nanti akan menyatakan reaktif atau non reaktif. Nah, kemudian saya diminta tanda tangan. Yaudah, biasa aja. Oh, oke, siap. Ini saya tanda tangan. Kemudian tiba-tiba boleh ditanya, boleh minta pinjam kartu identitas, mau saya foto. Ya, saya berikan kartu identitas, difoto tuh. Nah, kemudian habis itu ditanyakan domisili di Bandung, kemudian sudah berapa lama, kayak gitu-gitu, wajar, pertanyaan wajar ya. Nah, setelah itu diminta menuliskan nomor rekening. Nah, di sini saya agak heran nih, loh, saya juga sempat tanya ya, loh kok tumben Mbak, kenapa kok diminta untuk menulis nomor rekening? Tapi ya udahlah, saya ikutin aja perintahnya gitu kan, saya kan manut banget ya. Saya tulis nomor rekening di situ, akhirnya dikasih tahu lah. Seketika langsung, wah, mungkin kalau saya bisa melihat muka saya sendiri, kayaknya saya pucet sejadi-jadinya. Dikasih berkas hasilnya, yang dicoret itu bagian non reaktif. Bener ini, yang dicoret bagian non reaktif, yang artinya hasil tes rapid saya di stasiun Bandung itu reaktif. Oh iya, sebagai informasi lagi ya. Jadi, hasil tes rapid yang menunjukkan reaktif itu belum tentu positif coronavirus ya. Bisa jadi karena penyebab yang lain, tapi bisa juga ada indikasi ke arah coronavirus. Waktu itu saya kaget, bener-bener yang shock, yang nggak nyangka hasilnya di luar ekspektasi, di luar perkiraan saya ya. Langsung, aduh, saya gagal pulang.
pikiran saya gagal pulang, saya harus isolasi mandiri 14 hari ke depan. Pikiran saya udah jelek, tapi setelah itu kemudian saya mundur dari tempat itu. Kalau ada suara-suara motor mungkin di jalan depan saya lagi rame ya. Oke, saya keluar dari bukan barisan sih, dari meja tempat menyerahkan hasil. Kemudian datanglah Bapak security mengkonfirmasi hasilnya, dan ya petugasnya sih baik-baik sih, petugasnya semuanya ramah-ramah. Terus kemudian Bapak security-nya menyampaikan, tadi hasilnya seperti ini ya Mas ya, kalau memang seperti ini kami bisa bantu untuk melakukan pengurusan pembatalan tiket. Ditanya apakah tiketnya sekali jalan atau tiketnya PP pergi pulang. Sudah saya jelaskan, dan entah kenapa waktu itu pas saya berdiri diajak ngobrol sama Bapak security-nya tuh kayak yang udah lemes, terus mendadak saya kayak hampir kolaps, hampir mau pingsan gitu loh. Akhirnya saya minta izin duduk. Waktu itu langsung saya menyendiri jauh dari kerumunan, ada kursi di situ, saya duduk di situ. Rasanya maaf, pengen muntah, udah mual parah, kemudian kayak udah berkunang-kunang, kemudian sudah keluar keringat dingin, dan sejadi-jadinya saya kayak mau pingsan. Akhirnya saya coba bernafas dengan tenang, relax, dan nggak tahu kenapa tiba-tiba saya tuh kepo, kok bisa sih, apa iya saya terpapar gitu ya, penasaran banget. Akhirnya saya sampaikan ke Bapak security-nya, Pak, mohon tiketnya jangan dibatalkan dulu ya, saya pengen coba tes di tempat lain. Bapak security-nya sudah paham. Akhirnya saya minta izin untuk berangkat tes di tempat lain. Nah, lokasi pertama yang terpikirkan di benak saya itu adalah Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Barat kalau nggak salah ya, atau Kota Bandung. Karena dulu saya pernah menjalani swab test yang diambil sampel lendir dari hidung dan mulut waktu itu. Ya udahlah, saya coba ke sana. Waktu udah naik taksi online, kemudian saya langsung menuju ke sana, udah nggak pikir panjang lagi biar segera ya. Dengan kondisi badan yang waktu itu pagi itu sebenarnya saya merasa sehat-sehat aja, tapi begitu dikasih tahu hasilnya saya tuh kayak mendadak sakit gitu loh. Udah langsung ke sana, nyampe saya tanya ke security di sana, apakah saya bisa menjalani rapid test di sini dengan biaya mandiri. Waktu itu saya tanya, oh mohon maaf, tidak bisa melaksanakan rapid test mandiri di sini, sementara kami hanya melayani untuk instansi. Udah kacau lagi kan, udah nyampe sana tidak bisa rapid test di situ. Akhirnya saya nanya, di mana ya saya bisa rapid test mandiri. Akhirnya dikasih informasi, coba di klinik salah satu apotek. Dia ke situ juga. Lanjut lagi order taksi online, gak pikir panjang langsung jalan lagi ke situ. Sempat kebingungan di situ karena samar-samar ya antara meja pendaftaran dengan yang khusus untuk pendaftaran rapid itu ternyata beda. Saya tanyakan informasi di situ apakah bisa melayani rapid test mandiri, katanya bisa. Cuma apesnya saya waktu itu, antrian di depan saya udah banyak. Petugasnya sedang menginput sekitar 37 nomor antrian. Kayaknya saya mikir saya nggak bisa nunggu selama itu gitu ya. Hari itu udah mulai makin siang, takutnya saya butuh kepastian tentang pembatalan atau perjalanan saya ke Jogja. Akhirnya saya cari informasi sendiri, googling di mana saya bisa melaksanakan rapid test mandiri. Akhirnya ketemu satu laboratorium ya. Saya cari nomor teleponnya, saya kontak ke sana. Akhirnya dikasih tahu, oh bisa di sini rapid mandiri, antriannya tidak banyak. Langsung order lagi, nggak pikir panjang, dan baterai handphone saya waktu itu tinggal 5% kalau nggak salah.
nggak pikir panjang, langsung order lagi taksi online, cus jalan ke sana, sampai dan segala prosesnya sudah dilayani. Kalau rapid di stasiun cuma diambil sedikit darah dari ujung jari, kalau di laboratorium situ diambil dari siku sebanyak 2 cc darah. Udah, pokoknya yang tadinya malas banget ya berurusan dengan dunia medis, dengan jarum suntik apalagi, akhirnya pasrah aja, diambil sampel darahnya. Ya, kalau dari segi biaya memang beberapa kali lipat ya dari harga yang dilayani di stasiun. Tapi ya udahlah, saya benar-benar penasaran dan rasa pengen pulang itu mengalahkan segalanya ya. Beres, sempat dikasih tahu, maaf Pak, ini hasilnya baru bisa jadi jam 5 sore. Sedangkan kereta saya jam 6 sore. Turangga itu berangkat dari Bandung jam 6 sore. Akhirnya saya coba nego, bisa nggak Mbak saya dapat hasilnya lebih awal melalui email, karena saya butuh kepastian mengenai perjalanan saya. Akhirnya waktu itu petugasnya berbaik hati, saya dikasih jeda waktu untuk pemeriksaan dan segala rupanya, dan hasilnya bisa di email jam 3 sore. Nah, selama menunggu ya, saya kembali ke tempat kerja saya udah nggak enak badan, bener-bener langsung tiba-tiba merasa sakit, merasa pusing, mual, keringat dingin, pokoknya udah kayak gak karuan, mau makan juga gak nafsu gitu ya. Dengan ya bersusah payah, akhirnya tibalah saatnya jam 3. Jam 3 saya nunggu email gak datang-datang. Aduh, apalagi ini kan gitu mikirnya. Dan akhirnya saya telepon lagi, apakah hasilnya sudah tersedia? Kalau sudah, saya mohon segera di email. Tiba-tiba akhirnya bisa dikonfirmasi, email masuk. Udah dikduk takut hasilnya kembali reaktif ya, udah berdebar-debar rasanya. Udah pokoknya bayangan udah aduh gagal pulang, harus isolasi segala rupa itu kembali lagi. Pas buka email langsung rasa lega gitu. Waduh, udah enggak, pokoknya udah speechless. Hasilnya non reaktif guys, alias negatif. Aduh, udah bersyukur banget. Bahkan saya sampai nelpon lagi ke petugasnya, Mbak, mohon dibacakan lagi, takutnya saya salah membaca atau salah menginterpretasi hasil laboratnya kan. Ya betul, hasilnya non reaktif. Dah plong banget, udah lega banget, dan rasanya kampung halaman sudah di depan mata. Aduh, itu adalah drama di hari Rabu tanggal 19. Demi naik kereta, demi pulang, harus mengalami peristiwa sedemikian ya. Aduh, tapi ya pengalaman banget. Akhirnya saya berangkat menuju stasiun. Gak lupa mampir dulu ke labnya untuk mengambil surat hasilnya, surat keterangannya, dan melakukan perjalanan dengan kereta api Turangga. Jadi itu sedikit cerita ya, sedikit kehebohan demi naik Turangga, demi naik kereta, demi pulang kampung ke Jogja harus mengalami peristiwa. Dan bersyukurnya saya masih diberikan kesehatan dan hasilnya masih non reaktif. Tapi meskipun begitu, kewaspadaan gak boleh turun, terutama di masa-masa seperti ini. Harus tetap menjaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, terutama sebelum mengakses area muka. Dan ya, rasa syukurnya udah luar biasa, benar-benar berterima kasih atas segala peristiwa ya, entah itu peristiwa apapun, mungkin bisa jadi pengalaman yang baik untuk hari-hari berikutnya. Itu cerita saya, kacau deh pokoknya waktu itu. Dan sekarang saya sudah berada di rumah. Itu kira-kira bagian pertamanya selesai di sini.
Bagian keduanya akan tayang di berikutnya. Perjalanan saya dari Bandung naik kereta api Turangga lagi. Tapi ini Turangganya kan dari Bandung ya. Kemarin video sebelumnya itu Turangga dari Jogja. Naik kereta api Turangga dari Bandung ke Jogja pulang kampung. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan nonton dan mendengarkan sedikit cerita saya. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan semuanya. Sama-sama berdoa semoga ini segera selesai dan kita bisa bebas beraktivitas lagi seperti masa-masa sebelumnya ya. Dan sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ditunggu ya di video